Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan bagikan sebuah cerita, tapi ini akan memberikan kalian gambaran tentang pergeseran dimensi kesadaran. Apa yang saya ceritakan ini juga sebuah bentuk di mana saya mulai memahami apa yang kita kenal dengan istilah kiamat. Jadi kiamat itu sudah berulang-ulang. Dan ini saya baru bisa pahami. Saya pernah cerita di video saya tentang dunia paralel. Jadi realitas itu sifatnya ilusi. Apa yang sekarang katakanlah terjadi, kamu lihat video saya tidak bisa memastikan apakah kamu yang ada dalam mimpi saya atau saya yang ada dalam mimpi kamu. Jadi semua sifatnya seperti mimpi. Nah, ini terkait dengan pencapaian dimensi kesadaran. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau semua ilusi, lalu apa arti hidup? Jadi satu tahapan di mana manusia itu sadar realitas itu ilusi, paradigma tentang hidup itu akan berubah 180 derajat. Otomatis kompetisi, konflik itu menjadi makin minimal. Orang tidak akan lagi berperang untuk satu hal yang sifatnya ilusi. Nah, akhirnya apa? Peradaban itu bergerak cepat karena pengetahuan itu searah dengan pencapaian eksistensi spiritualitas. Jadi pada prinsipnya ketika tahu ini ilusi, ya sekarang apa yang dilakukan? Jadi sadar, menciptakan sendiri skenario peradabannya. Oke ya, jadi di video ini saya akan tunjukkan beberapa hal yang saya temukan, juga dari beberapa forum di luar yang semakin membingungkan. Jadi realitas itu semakin penuh tanda tanya. Saya sering cerita tentang Nikola Tesla di video saya. Ada dugaan juga bahwa Tesla juga bukan orang yang jenius. Tesla mungkin hanya satu sosok yang masuk ke frekuensi realitas kita. Kenapa? Karena di era Tesla itu ada jejak-jejak yang menunjukkan bahwa pada zaman itu teknologi sudah tinggi. Apa yang orang sekarang sulit percaya tentang free energy, beberapa jejak itu menunjukkan bahwa itu sudah terjadi. Jadi Tesla bukan orang jenius. Karena kalau teknologi itu sudah dicapai, artinya ya orang sudah mengetahui itu. Oke, jadi di video ini saya akan berikan beberapa hal yang mungkin ini sudah di depan mata kita dan kita sadari kita bukan tambah maju. Kita itu dalam posisi di level bawah secara dimensi kesadaran. Beberapa tahun belakangan ini kita lihat tren orang sering menggunakan skuter listrik, ya, seperti sepeda dari listrik. Ternyata itu juga bukan barang yang baru. Kalau kemarin di berita ada pertemuan Menteri LPP dengan Elon Musk untuk membicarakan investasi Tesla mobil listrik di Indonesia. Ternyata juga mobil listrik bukan satu hal yang baru. Jadi ini yang saya katakan, realitas itu hanya pengulangan. Kalau dari quotes atau pepatah, mungkin kalian pernah mendengar, tidak ada yang baru di bawah matahari. Jadi dari mulai peradaban tinggi di masa lampau, kita tuh hanya merepro ulang sebuah pencapaian teknologi. Oke, jadi saya menemukan data yang kalian bisa cari sendiri tentang sejarah GE, General Electric, sejarah tentang mobil listrik 100 tahun lebih. Dulu mobil listrik itu sudah ada. Nah, ada foto yang sempat viral itu, nah seperti sekarang ini. Secara fungsi, ini yang sekarang juga lagi trending ya. Orang biasa sekarang di kota-kota itu menyewakan, di kota saya ada yang menyewakan semacam skuter listrik. Ini bukan yang listrik, tapi ada banyak yang variasi ini di tahun 1900-an dengan teknologi listrik. Foto ini sempat dipertanyakan, mungkin ini hanya manipulasi. Ternyata ini foto yang tersimpan di koleksi museum.
Kemudian banyak foto lain juga yang sejenis kendaraan semacam ini di tahun 1900-an, bandingkan sekarang ini ada iklannya. Tidak berbeda jauh. Jadi 100 tahun lebih yang lalu teknologi manusia itu sudah terbiasa menggunakan hal-hal semacam ini. Nah, bicara kembali tentang Tesla, mobil yang sedang dalam pembicaraan untuk berinvestasi di Indonesia. Di situs dari Google Arts and Culture ini, GE ini, kalian bisa lihat sendiri, ada koleksi banyak mobil listrik. Jadi ini di era-era tahun 1900-an. Sekarang kita baru mengagumi orang pengen punya Tesla. Tapi di tahun itu 1900-an teknologi listrik itu sudah tinggi. Jadi hampir semua angkutan itu sudah menggunakan mobil listrik, truk listrik, ada tank listrik. Nah, semacam itu. Jadi ini yang tadi saya katakan, Tesla mungkin bukan orang jenius karena di era-era tahun ini semua sudah menggunakan teknologi listrik. Nah, di sini kalian bisa lihat, ini adalah charger dari mobil listrik. Ini tahun 1900-an. Ini juga ada bentuk iklannya tahun 1912. Iklan mobil. Oke, nah ini bentuk charger dari kendaraan atau mobil listrik. Dan ini juga hal yang sama. Jadi charging station tahun 1900-an. Oke, jadi kita bukan menemukan teknologi mobil seperti Tesla itu sebagai sebuah hal kemajuan. Ini hanya pengulangan dari apa yang pernah dicapai di tahun 1900-an. Kalian lihat di sini. Jadi di zaman itu umum orang itu masuk semacam stasiun pengecasan. Di sini keterangannya woman drive into garage with an electric car. Nah, ini contohnya. Di tahun 1900-an, 1907 di sini. Di sini keterangannya electric car charging station Mercury Arc Rectifiers. Jadi kalian mungkin pernah mendengar di situs-situs kuno piramida ada Mercury di lapisan bawahnya. Jadi ini dugaan terkait bahwa teknologi seperti candi, piramid itu memang sebuah bentuk pembangkit listrik ya. Nah, di sini pula garasi. Jadi di tahun 1900-an, jadi stasiun pengecasan itu sudah jamak, sudah umum di garasi-garasi, bahkan di ruang parkir publik ada penyewaan. Jadi mungkin nanti yang akan kita alami ke depan ketika tren mobil listrik kembali lagi. Nah, semacam ini. Jadi ini gambaran di zaman dulu 1900-an, buah peradaban era di mana kendaraan listrik itu sudah mendominasi. Jadi apa yang tadi saya bagikan itu menjadi dasar alasan saya, jawaban saya juga dengan fenomena dunia paralel. Ada kaitannya juga kenapa saya beri nama bermain jiwa. Karena bentuk sebuah realitas seperti game permainan. Kalau kalian main game, kemudian kalian save, lalu kalian membuat versi lain dari game yang sudah di-save tadi. Pada akhirnya, kemudian kalian mempunyai skenario baru, membandingkan antara game yang tadi di-save dan game yang kalian lanjutkan dengan skenario berbeda. Jadi, apa yang saya peroleh dari proses channeling, semacam ini realitas. Di kiamat itu sudah berulang kali. Di kiamat ada suatu bentuk pencabangan. Jadi semua bicaraan paralel dan satu saat ada semacam persimpangan untuk sebuah skenario peradaban yang baru. Jadi saya pernah mengatakan peradaban itu di mimpi datang dan pergi. Jadi kalau kemarin saya ungkap juga apa yang ada di luar tentang pengakuan dari Pentagon waktu kita pandemi, dari video tentang UFO tahun 2015. Ini sebuah tanda-tanda bahwa informasi teknologi ini mulai dibuka. Jadi berita tentang UFO itu baru menghilang, dianggap sebagai pseudoscience itu setelah Perang Dunia Kedua. Sebelumnya itu sudah dikaji, sudah menjadi pembicaraan yang umum. Setelah itu disensor lagi, dan sekarang diangkat lagi.
Apa yang saya peroleh, ya saya yakin apa yang orang sering sebut sebagai elit global, pseudo government ya, pemerintah bayangan, teknologinya pasti sudah mencapai apa yang dulu sengaja disembunyikan. Apa yang terjadi sekarang dengan perang Rusia Ukraina ini juga perulangan skenario. Ada satu video di YouTube yang mungkin kalian bisa cek sendiri, yakni tentang kereta monorail di Jerman. Kalian bisa cari di sini Wuppertal Schwebebahn. Saya nggak tahu bacanya yang benar seperti apa. Jadi video ini menggambarkan dua buah cuplikan video tahun 1902 dan 2015. Jadi kalian bayangkan di tahun 1902 teknologi itu sudah mengenal monorail. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, terkait dengan sekarang ketika perang terjadi, sama halnya ketika dulu Jerman ditaklukkan. Ketika kalian melihat video ini, beberapa komentar dan tidak mempercayai, ternyata setelah dicek, video yang di sebelah kiri ini adalah koleksi film dari Museum Seni. Jadi ini bukan rekayasa. Jadi dari komentar di video ini, orang memperdebatkan seperti apa pencapaian teknologi perekaman video zaman dulu. Karena dari dua video yang sangat berbeda jauh tahun ini, yang satu itu di tahun 1900-an, pengambilan gambarnya begitu stabil, bahkan mengalahkan iPhone. Dan objek yang ditampilkan sini sangat tidak berbeda jauh. Teknologi ini juga sekarang masih berfungsi. Jadi ini kaitannya tadi yang saya katakan, setiap kali perang itu untuk meriset sebuah pencapaian. Jadi ketika gagal seperti Jerman kalah, teknologi ini berhenti, seperti teknologi tentang listrik. UFO itu sudah dicapai oleh militer dari Jerman, dan ada video cuplikan tahun 1942 ketika UFO dari militer Jerman itu berparade di atas Gedung Putih. Oke ya, jadi ini beberapa bagian yang saya temukan dari apa ya saya peroleh dari proses channeling, diberitahu dulu semacam ini, ke depan nanti semacam ini, hanya semua pengulangan saja. Jadi kondisi sekarang ketika perang ini akan menjadi sebuah bentuk pencabangan. Satu skenario mungkin seperti tadi, ketika Jerman kalah, teknologinya berhenti. Skenario lain mungkin kita bergerak maju, mencapai teknologi yang dulu sempat dicapai di peradaban sebelumnya. Oke, kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu di video-video sejenis membahas tentang fenomena dunia paralel dan beberapa hal yang di luar itu menjadi pembicaraan yang hangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.